Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asih Martiasari. Saya mahasiswi IKIP Siliwangi dengan NIM 20060144. Kali ini saya akan melakukan model pembelajaran Inquiry Learning dengan materi bunyi untuk kelas 4 siswa sekolah dasar. Inquiry Learning merupakan rangkaian pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir dan analisis, sehingga mencari dan menemukan sendiri jawaban dari sebuah permasalahan. Inquiry menempatkan ide, pertanyaan, dan observasi siswa menjadi pusat dari pengalaman belajar. Model pembelajaran Inquiry Learning terdiri dari 6 sintak. Yang pertama adalah orientasi. Yang kedua, merumuskan masalah atau identifikasi persoalan. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Kelima, menguji hipotesis atau menganalisis data. Dan yang keenam adalah merumuskan kesimpulan. Sintak pertama adalah orientasi. Orientasi ini merupakan suatu tahap di mana guru harus dapat menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan untuk belajar. Sintak kedua adalah merumuskan masalah. Dalam tahap ini, siswa diarahkan pada masalah yang memerlukan pemecahan. Masalah dapat disajikan dengan cara yang menarik. Misalnya, dengan teka-teki, atau dengan tanya-jawab, atau dengan demonstrasi. Sintak ketiga adalah merumuskan hipotesa, yaitu dengan cara siswa membuat hipotesa atau jawaban sementara dari suatu masalah. Dalam hal ini, karena di sini adalah sekolah dasar, maka guru dapat membimbing siswa untuk merumuskan suatu hipotesa. Yang keempat adalah mengumpulkan data, di mana pada tahap ini siswa melakukan aktivitas untuk mengumpulkan informasi dalam menguji hipotesis ini. Aktivitas yang dilakukan bisa berupa melakukan praktik, menganalisis data dengan cara mengumpulkan data dengan cara ke perpustakaan, atau membaca dari buku dan artikel. Sintak kelima adalah menguji hipotesa atau menganalisis data. Dalam hal ini, siswa akan menguji kemampuan rasionalnya, di mana siswa akan menganalisis data dan fakta yang telah diperolehnya. Sintak keenam adalah membuat kesimpulan, di mana siswa dapat mendeskripsikan dari hasil temuan-temuannya untuk mencapai suatu kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doanya? Ya, oke, silakan Nak. Kita berdoa dulu. Amin. Nah, anak-anak, dengan berdoa, mudah-mudahan hari ini kita bisa lancar ya dalam berkegiatan dan mendapatkan barokah. Oke? Nah, bagaimana kondisi kalian hari ini? Alhamdulillah kalian dalam kondisi yang sehat ya. Oke, coba kalian cek teman di samping kalian atau di sekitar kalian. Kira-kira ada nggak ya yang tidak masuk? Oke, alhamdulillah ya, semuanya masuk. Anak-anak, Allah menciptakan manusia itu dengan sempurna. Allah juga menciptakan manusia dengan panca indera. Nah, masih ingat tidak? Apa saja panca indera? Ya, salah satunya adalah telinga. Ingat fungsi telinga apa? Tepat sekali, untuk mendengarkan.
dengan adanya telinga, kalian bisa mendengarkan bunyi, bisa mendengarkan suara radio, bisa mendengarkan apa lagi? Iya, bisa mendengarkan mobil, dan lain-lain ya. Oke, hari ini pun kita akan belajar mengenai materi bunyi ya. Dan kalian akan mempraktekkan sesuatu. Sehingga nanti kalian akan mengumpulkan informasinya, menganalisis datanya, dan juga membuat kesimpulan. Kesimpulan dari apa ya? Tentang sifat-sifat bunyi. Nah, ingin tahu bagaimana selanjutnya? Oke, Bu Asi sekarang akan membagi kalian dulu menjadi 6 kelompok ya. Oke, silakan kalian berhitung dulu dari 1 sampai 6. Ayo, ya. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan. Yang satu berkumpul dengan yang satu, yang dua berkumpul dengan yang dua, nomor 3 berkumpul dengan nomor 3, berempat silakan berkumpul dengan nomor 4, 5 silakan berkumpul dengan nomor 5, dan yang nomor 6 silakan berkumpul dengan nomor 6, ya. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, ya. Oke. Nah, lihat, Bu Asih membawa sesuatu nih. Coba, menurut pendapat kalian, bagaimana ya cara membunyikannya? Iya, tepat sekali. Cara membunyikannya adalah dengan ditiup, ya. Seperti ini. Oke, nah sekarang coba kalian dengarkan di sekitar kalian. Ada suara apa ya? Iya, betul. Ada suara klakson motor. Apalagi coba dengarkan. Oke, ada suara orang berbicara. Nah, menurut kalian suara-suara itu bagaimana ya? Bisa berbunyi? Oke, bagaimana ya suara tersebut bisa sampai pada telinga kita? Nah, anak-anak, silakan kalian tuliskan ya pendapat kalian tadi itu di dalam LKPD yang sudah Basi bagikan ya. Anak-anak, sekarang Bu Asa akan mendemonstrasikan sesuatu mengenai perabatan bunyi ya. Oke. Nah, coba di sini ya, kalian bisa melihat ada clipboard ya. Clipboard ini kita taruh di telinga kalian, kemudian coba kalian ketuk-ketuk. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Oke. Nah, selanjutnya ini yang tadi bianan bambu ya. Sekarang coba ditiup. Nah, kira-kira apakah suaranya bisa terdengar oleh kalian? Oke. Melalui apa ya sehingga suara tersebut bisa sampai pada kalian? Nah, anak-anak, ini juga ada ember yang berisi air. Nanti kalian coba ya, bagaimana jika batu ini kita masukkan ke dalam ember. Lalu kita dengarkan suaranya. Oke, dan bagaimana juga kalau ya kita ketuk-ketukan dari luar. Ya, apa yang terjadi menurut kalian? Bagaimana suaranya? Oke, anak-anak, setelah tadi Bu Asih sudah mendemonstrasikan beberapa cara ya. Sekarang kalian silakan mempraktekkan apa yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Asih ya. Oke,
Silakan. Anak-anak, sekarang kalian boleh ke perpustakaan, kalian juga boleh melihat buku, membaca buku, atau membuka dari web sekolah yang berkaitan dengan bunyi. Untuk apa? Untuk agar kalian dapat menganalisis data dari percobaan-percobaan yang telah kalian lakukan. Ya. Nah, sekarang silakan kalian menuliskan jawaban-jawaban kalian itu pada LKPD yang sudah Bu Asi berikan, ya. Oke, menurut kalian bagaimana ya kesimpulan dari hasil percobaan kalian itu? Oke, silakan tuliskan ya. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi sudah praktek, mencari informasi-informasi, menganalisisnya, dan buat kesimpulan, sekarang Wasi ingin coba ya, ada perwakilan yang maju ke depan. Oke? Yuk, silakan maju ke depan dari kelompok satu dulu ya. Yuk. Nah, anak-anak, setelah tadi kita sudah mengidentifikasikan persoalan, sudah membuat hipotesa, kemudian juga sudah melakukan percobaan, mengumpulkan data, kemudian juga sudah menganalisisnya dan buat kesimpulan. Jadi, menurut kalian, bunyi itu bisa sampai ke telinga karena apa? Ya, karena ada sumber bunyi, ya. Kemudian juga ada yang namanya sifat daripada bunyi, yaitu apa? Betul, bunyi itu merambat. Merambat melalui apa saja? Bisa merambat melalui zat padat, benda padat, bisa merambat melalui benda cair, dan bisa juga merambat melalui gas, ya. Oke. Bu Asi juga tadi melihat beberapa kelompok yang melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, ya, dan bisa bekerja sama dengan disiplin, maka mereka akan mendapatkan 10 poin. Oke, dan kalian juga mendapatkan tugas yaitu silakan kalian pelajari mengenai telinga. Oke, nah sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.